الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, akhwat dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Di tempat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi perkumpulannya kita, dan memberkahi apa yang akan kita lakukan dan yang sedang kita lakukan pada kali ini dan pada masa-masa yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Para akhwan, para akhwat sekalian dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita pada malam hari ini adalah menyambung apa yang disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Abu Ubaidah pada pertemuan tadi pagi, yaitu tentang bagian beliau yang kedua. Beliau menjabarkan tentang masalah kaidah-kaidah penting dalam memahami fikih Islam. Dan yang beliau paparkan adalah tentang 5 kaidah besar yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-qawaid al-khamsah al-kubra. 5 kaidah besar dalam memahami fikih Islam. Anda tidak akan mengulang karena beliau insyaallah sudah cukup untuk membahasnya. Yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah kaidah-kaidah lain yang penting untuk diketahui oleh seorang muslim, terutama seorang penuntut ilmu, dalam memahami agama Islam secara umum dan dalam memahami fikih Islam secara khusus. Meskipun kaidah ini bukan merupakan kaidah-kaidah besar yang tercakup dalam 5 kaidah besar yang tadi telah disampaikan, tapi kaidah ini mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam kita memahami agama kita yang mulia. Kaidah-kaidah ini akan kita bahas sesuai dengan waktu yang kita miliki. Kalau memang mencukupi maka 5 atau 6, kalau memang tidak maka 3 atau 4. Para ikhwan, para akhwat dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang pertama. Para ulama kita mengatakan asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisah aw rajihah wa la yanha illa bima aw illa amma mafsadatuhu khalisah aw rajihah. Asy-syari', pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis-hadis Al-Qudsi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau. Karena pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah dari Allah, adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha."
Dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara karena hawa nafsu, tapi karena wahyu yang diwahyukan kepadanya. Syari', yaitu Allah dan Rasulnya, tidak akan pernah memerintahkan sesuatu kecuali yang mengandung maslahat. Maslahat itu bisa jadi sebuah maslahat yang khalisah, bisa menjadi atau bisa jadi sebuah maslahat yang murni tanpa ada unsur mafsadahnya, atau maslahat yang rajihah, maslahat yang lebih banyak dibandingkan dengan mafsadahnya. Anda ulangi, bahwasanya syari' Allah dan Rasulnya tidak akan memerintahkan sesuatu, tidak akan mensyariatkan sesuatu kecuali apabila mengandung maslahat yang murni tanpa mafsadah, atau mengandung maslahat yang lebih besar dibandingkan dengan mafsadahnya. Dan tidak akan mencegah sesuatu, tidak akan melarang sesuatu kecuali apabila terdapat sebuah mafsadah yang murni atau mafsadah yang lebih besar dibandingkan dengan maslahatnya. Hal ini para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini adalah sebuah kaidah yang disepakati oleh para ulama kita. Dan ini adalah mencakup seluruh agama kita, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah hukum halal haram, masalah tazkiyatun nufus, maupun masalah-masalah yang lainnya, tidak akan keluar dari kaidah dasar ini, bahwa semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengandung maslahat, dan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti mengandung mafsadah. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hikmah, zat yang maha mengetahui, dan tidak mungkin zat yang maha mengetahui, zat yang maha mempunyai hikmah yang tinggi apabila mensyariatkan kecuali mengandung maslahat, dan apabila mencegah kecuali mengandung mafsadah. Apabila kita telaah satu persatu ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dan satu persatu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau, tidak akan kita temukan kecuali sesuai dengan kaidah yang telah kita paparkan tadi. Berarti di sini sekarang ada 4 hal. Yang pertama, maslahat yang murni. Maslahat yang murni. Contohnya adalah iman. Allah memerintahkan kepada kita untuk beriman kepadanya. Allah memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Rasulnya, kepada hari akhir. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertauhid kepadanya. Itu adalah kemaslahatan murni. Maslahat untuk dunia kita dan maslahat untuk akhirat kita. Tidak ada satupun mafsadah dalam ketauhidan, dalam keimanan kita kepada Allah, dalam keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mafsadah yang murni yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak adalah kesyirikan, kekufuran, kesyirikan, berbuat syirik kepada Allah, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, murni adalah sebuah mafsadah tanpa mengandung satupun maslahat. Contoh dari perintah Allah yang maslahat rajihah, maslahat secara umum iya, tapi ada 1-2 mafsadah padanya. Perhatikan, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jihad fi sabilillah. Jihad itu maslahatnya subhanallah, li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dengan jihadlah agama Islam tegak, dan dengan jihadlah maka Islam bisa tersebar di seluruh penjuru dunia. Namun di dalam jihad ada terbunuhnya jiwa, ada hilangnya nyawa, ada hilangnya harta. Di dalam jihad ada orang yang terluka, ada darah yang tertumpah, anak-anak bisa menjadi yatim, para wanita bisa menjadi janda. Dan itu mafsadah. Kita tidak ingkari hal itu. Kita tidak mengingkari akan hal itu. Tapi antara mafsadah dibandingkan dengan maslahatnya jauh lebih besar maslahatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah jihad, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan kepada kalian berperang di jalan Allah, padahal perang itu kalian benci. Secara jiwa, nafsu manusia enggak senang dengan jihad, enggak senang dengan perang karena susah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi barangkali bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu adalah lebih baik untuk kalian, dan bisa jadi sesuatu yang kalian sukai itu
lebih jelek untuk kalian. Dan di antara contoh mafsadah yang rajih yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah larangan minum khamr. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah khamar, tentang masalah minuman keras dan tentang masalah perjudian. Maka apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan kepada Muhammad, kepada mereka. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Bahwasanya di dalam keduanya, di dalam khamar, di dalam perjudian itu ada itsmun kabir, ada bahaya, ada dosa yang besar. Namun ada manafi' linnas, ada manfaatnya. Para ulama kita mengatakan manfaat dari khamr apa ya, Wan? Siapa tahu? Jual beli khamr dapat duit, orang jadi bandar judi jadi kaya, kan bisa jadi. Itu maslahat dunia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Bahwasanya dosa keduanya lebih besar dibandingkan dengan manfaat keduanya. Jadi itu adalah beberapa contoh. Dan hukum Islam tidak akan keluar dari kaidah ini. Yakinlah, kita harus yakin sebagai seorang mukmin bahwasanya semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah yang berharga, dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung mafsadah. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita sebagai seorang mukmin, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila datang kepada kita perintah, maka jalankan. Apabila datang kepada kita larangan, maka jauhi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apabila datang kepada kalian sebuah yang datang dari Rasulullah, apabila datang kepada kalian yang datang dari Rasulullah, maka ambillah, kerjakanlah, lakukanlah. Dan apabila datang kepada kalian larangan dari Rasulullah, maka jauhilah. Itu pondasi dasar kita dalam beragama. Apabila datang perintah, kerjakan. Apabila datang larangan, tinggalkan. Meskipun kita itu tidak tahu hikmah yang terkandung padanya, cukup pada kita keyakinan semua perintah Allah mengandung maslahat, semua larangan Allah mengandung mafsadah. Apabila kita tidak tahu manfaatnya, cukup kaidah dasar tersebut. Apabila tahu manfaatnya, maka semakin menambah keimanan kita. Perhatikan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, tatkala beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Ibrahim Khalilur Rahman. Ini arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam tu'min. Ibrahim, apakah engkau belum beriman? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, bala, ya Allah, saya sudah beriman. Walakin, apa terjadinya? Liyatma'inna qalbi. Walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, saya sudah beriman, tapi agar hatiku semakin mantap. Jadi kalau kita mengetahui hikmah bahwasanya perintah Allah begini karena maslahatnya begini, larangan Allah begini karena mafsadahnya begini, pengetahuan kita tentang maslahat, pengetahuan kita tentang mafsadah itu hanya menambah keimanan, bukan sebagai patokan dasar dalam kita taat ataukah tidak. Jadi baik kita itu tahu ataukah tidak, maka kita yakin ada maslahatnya, kita yakin larangan itu ada mafsadahnya. Kalau kita tahu, maka semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu berbuat sebagaimana perbuatan orang-orang rasionalis, orang-orang yang mengandalkan akal, yang mana tidak akan menerima perintah kecuali jika tahu hikmahnya. Tidak akan meninggalkan larangan kecuali kalau tahu mafsadahnya. Dan itu bahaya. Itu cara berpikir semacam itu adalah cara berpikir yang sangat berbahaya. Sebagai sebuah gambaran kecil pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum."
apabila ada lalat yang jatuh di minuman salah seorang di antara kalian. Ini apa perintah Rasulullah? Maka celupkanlah lalat itu masuk ke dalam, lalu buanglah. Jadi setelah itu silahkan diminum, bukan wajib diminum, silahkan diminum. Kalau mau silahkan diminum. Kenapa? Karena salah satu sayap dari lalat itu mengandung penyakit, dan sayap yang lain mengandung obat. Apabila jatuh yang satu langsung dibuang, maka minuman itu mengandung bakteri, mengandung penyakit. Tapi kalau dimasukkan yang lainnya, maka kemasukan obat jadilah steril kembali. Itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang mukmin, kewajiban kita tunduk, yakin terhadap apa yang disabdakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita belum bisa meneliti dan mengetahui kebenaran sabda Rasulullah itu secara ilmu medis, kita yakin bahwa itu adalah sabda Rasulullah, dan Rasulullah SAW dibimbing oleh wahyu yang tidak mungkin ini Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak mungkin Rasulullah SAW salah dalam bersikap dan berucap. Adapun kalau orang bersikap demikian, pada waktu sabda Rasulullah itu datang, kemudian dia menolak, masa kok begitu? Lalat itu kan hinggapnya di tai, hinggapnya di kotoran, hinggapnya di itu. Oh, lalat itu jelas-jelas kotor, kok malah disuruh nyelupkan itu tambah parah. Gitu. Awalnya menolak sabda Rasulullah SAW. Suatu ketika tanpa sengaja dia itu membaca sebuah majalah tentang kesehatan. Dia menemukan sebuah makalah dari seorang profesor doktor tahu, misalkan gitu, profesor doktor tahu tempe, profesor doktor A itu dari Chicago, Amerika. Dia menemukan sebuah penelitian tentang dunia lalat. Jadi profesor doktor ini seorang ahli medis, ahli kesehatan, meneliti tentang lalat. Kemudian dia itu sampai pada kesimpulan, memang ditemukan dalam diri lalat bahwasanya sayap yang satu mengandung bakteri, sayap yang satu mengandung obat. Kalau lalat masuk ke dalam air, maka banyak bakterinya. Dengan mikroskop begini. Kalau dibuang langsung, bakterinya banyak. Kalau dicelupkan, hilanglah bakteri itu. Oh, ternyata benar ya, gitu. Sekarang ternyata benar, kalau begitu saya percayalah sekarang. Sekarang saya percayalah kalau gitu, berarti hadis tadi benar karena memang bisa diteliti oleh ilmu kedokteran ternyata. Bolehkah cara berpikir semacam itu? Tidak boleh ya, kawan. Kenapa? Berarti orang tadi sebenarnya tidak percaya kepada sabda Rasulullah, tapi dia percaya kepada dokter dan profesor dokter tersebut. Pada waktu datang sabda Rasulullah, dia tolak mentah-mentah dengan alasan ini, alasan itu. Tapi tatkala datang keterangan dari sang profesor, datanglah keterangan dari sang dokter, tatkala datang keterangan dari seorang ahli, dia baru percaya. Maka sebenarnya keimanan dia kepada profesor tersebut bukan kepada Rasulullah SAW. Yang benar sikap seorang muslim, kalau datang kepada dia sebuah hadis, sebuah keterangan dari Allah dan Rasulnya, terimalah, sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat. Apabila ternyata datang keterangan dari ahli medis, datang keterangan dari seorang ahli yang sesuai dengan sabda Rasulullah, maka kita mengatakan liyat ma'inna qalbi, sekarang hatiku semakin mantap karena ternyata sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu medis tersebut. Jadi begitu cara kita berpikir dan cara kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaidah ini terpecah, atau kaidah ini, penjabaran dari kaidah ini, yaitu kaidah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memerintahkan kecuali yang membawa maslahat yang besar, baik murni maupun yang lebih baik, lebih banyak, dan tidak akan mencegah kecuali maslahatnya atau kecuali mafsadahnya yang murni atau yang lebih banyak. Muncul satu masalah dalam masalah fikih, yaitu apabila terjadi benturan antara dua maslahat dan dua mafsadah, atau terjadi benturan antara maslahat dan mafsadah. Ada 3 kaidah sekarang yang perlu dipahami. Yang pertama, idza ta'arada al-masalih, apabila terjadi benturan antara beberapa maslahat atau antara dua maslahat lebih, dua kebaikan.
Maksudnya benturan, kalau mau ngerjakan yang satu harus yang nomor 2 harus tinggalkan. Kalau mau mengerjakan yang nomor 2, yang satu harus ditinggalkan. Mau mengerjakan dua-duanya nggak mungkin. Itu namanya benturan. Terjadi benturan antara dua kebaikan, dua maslahat. Kalau mau mengerjakan yang A, yang B nggak kena. Mengerjakan yang B, yang A nggak kena. Itu namanya benturan dua maslahat. Apa yang kita lakukan? Kata para ulama kita, ru'ayya akbarul masalihi bitarki asgharihima. Bitarki asghariha. Maka harus dipelihara maslahat yang paling besar meskipun dengan meninggalkan maslahat yang lebih kecil. Apabila benturan antara wajib dengan sunnah, mana yang dikerjakan? Wajib, meskipun harus meninggalkan sunnah. Gimana gambarannya? Orang, sama bisa berikan contoh. Orang sholat tahiyatul masjid. Menurut pendapat jumhur para ulama yang mengatakan bahwasanya sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah, bukan wajib. Orang sholat tahiyatul masjid baru takbiratul ihram, baru baca al-fatihah, imam datang qomat. Di hadapan dia sekarang ada dua maslahat. Maslahat yang pertama, neruskan sholat tahiyatul masjid yang hukumnya sunnah. Yang kedua, ikut sholat jamaah yang hukumnya wajib. Kalau dikerjakan dua-duanya nggak mungkin. Kalau mau teruskan sholat tahiyatul masjid, dia akan ketinggalan jamaah meskipun 1 rakaat. Kalau mau masuk dalam sholat jamaah dari awal, dia harus mutus sholat tahiyatul masjidnya. Mana yang harus dikerjakan? Sesuai dengan kaidah tadi. Saya bisa jawab. Tinggalkan sholat tahiyatul masjidnya, ikuti imam. Putus sholat tahiyatul masjidnya, lalu ikut imam dan bisa takbiratul ihram bersama imam. Kenapa? Benturan antara dua maslahat, yang satunya wajib, yang satunya sunnah, maka kerjakanlah yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Tapi pada sahabat sekalian, apakah mesti orang yang kalau sholat tahiyatul masjid lalu qomat lalu dibatalkan? Apakah butuh perincian? Butuh perincian. Perincian yang paling benar di kalangan para ulama kita, wallahu a'lam, apabila dia yang sedang menjalankan salat tahiyatul masjidnya lalu imam datang, apabila dia neruskan salat tahiyatul masjidnya itu akan ketinggalan takbiratul ihram, maka putuskan salat tahiyatul masjid. Baru al-fatihah rakaat pertama qomat, maka putuskan. Namun apabila dia sudah di akhir salat, sudah tahiyat, sudah di tasyahud akhir itu, lalu qomat, seandainya dia neruskan salatnya meskipun dengan agak dipercepat dikit, dia tidak akan ketinggalan takbiratul ihram, maka teruskan salat sampai selesai, karena dia tidak akan ketinggalan takbiratul ihram. Karena dalam posisi yang kedua tidak ada benturan, dia bisa neruskan salat tahiyatul masjid terus bisa ikuti takbiratul ihram imamnya. Itu jadi benturan adalah dalam kondisi yang pertama. Contoh yang lain, apabila ada orang masuk pada waktu sholat Jumat, pada waktu azan, dia masuk pas azan sholat Jumatan, azan kedua, bagi masjid yang azannya 2 kali, atau azan sholat Jumat itu, apa yang harus dilakukan? Langsung sholat tahiyatul masjid, ataukah berdiri dulu nunggu azan selesai, jawab azan dulu lalu sholat? Salat. Kenapa? Sama-sama dapat pahala. Salat, yakin. Orang masuk azan, orang masuk masjid pada waktu itu azan. Pada waktu itu azan. Salat Jumat ini. Masuk masjid pada waktu itu azan. Kalau dia langsung sholat tahiyatul masjid, meninggalkan satu kebaikan, yaitu jawab azan. Kan begitu. Kalau dia jawab azan dulu, berarti sholat tahiyatul masjidnya harus selesai azan. Dalam kondisi ini, benturan antara wajib dengan sunnah. Jawab azan hukumnya sunnah. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib.
Jawab azan, hukumnya sunnah. Benturan sekarang antara wajib dengan sunnah. Maka apabila masuk pada waktu itu azan salat Jumat, langsung salat. Kenapa? Kalau salatnya nanti ditunda, berarti kita mengejar sunnah, meninggalkan wajib. Yang benar, kejarlah wajib, meninggalkan sunnah. Karena tatkala ini benturan, itu namanya terjadi benturan antara dua maslahat. Terjadi benturan antara dua maslahat. Allahu a'lam. Kalau terjadi benturan antara wajib dengan wajib, bagaimana cara kita mensikapi? Dilihat kewajiban mana yang lebih tinggi. Pertanyaan saya sekarang, ingin mondok, ingin menyantren, jauh di sana di Al-Furqan, jauh. Di rumahnya tinggal ada seorang ibu yang sudah tua, dia anak tunggal, bapaknya sudah meninggal dunia. Satu-satunya dia yang ngurusi ibunya. Kalau dia sekarang benturan antara dua kewajiban, menuntut ilmu wajib, padahal dia di sebuah desa kampung. Berbakti kepada orang tua dalam kondisi semacam itu wajib. Ya, bagaimana sikap Anda? Apa yang harus Anda lakukan? Sekarang benturan antara dua kewajiban. Belajar ilmu agama wajib. Berbakti kepada orang tua wajib. Di dua-duanya nggak kena. Ibunya dibawa ke pesantren susah. Nah itu. Ini pesantrennya dibawa ke kampungnya nggak bisa. Gitu. Dalam kondisi itu yang mana ini dilakukan? Lihat kondisi, tingkat kewajibannya tinggian mana? Tingkat kewajiban tatkala itu tinggian mana? Berbakti kepada orang tua. Karena kondisi orang tua sudah tua, tinggal seorang diri, butuh bantuan dan lain-lain. Berbakti kepada orang tua dan insyaallah Anda mendapatkan pahala menuntut ilmu syar'i. Itu namanya benturan antara dua maslahat. Kaidah yang kedua, apabila benturan antara dua mafsadah, ada dua kejelekan, kalau ditinggalkan salah satu, yang satu harus dikerjakan. Gak bisa ditinggalkan dua-duanya, pokoknya salah satu harus kena. Apabila benturan dua mafsadah, maka katakan oleh para ulama kita, ru'ayya akbaruhuma walau bifi'li asgharihima. Maka harus diperhatikan mafsadah yang paling besar, meskipun harus dengan mengerjakan mafsadah yang lebih kecil. Gimana gambarannya berjamaah? Kalau benturan antara haram dengan makruh, mana yang ditinggalkan? Haram, meskipun harus mengerjakan makruh. Pertanyaan saya sekarang, apabila ada seorang di tengah padang pasir, ya, atau di tengah lautan, lapar lah pokoknya lapar. Di hadapan dia cuma ada dua makanan, dua-duanya haram. Yang satu babi, bangkai babi, daging babi. Yang satu kambing tapi bangkai. Kambing mati bukan disembelih. Babi haram, bangkai kambing haram. Tatkala itu apa yang dimakan? Kalau nggak dimakan mati. Kalau nggak dimakan mati. Kalau makan haram. Wajib makan. Tapi mana yang dimakan? Yakin? Kenapa? Kenapa? Karena babi haramnya lidzati. Zatnya babi itu haram, meskipun hidup disembelih haram. Kambing haram li ghairi. Kambing itu haramnya karena unsur lain. Asalnya halal, tapi karena dia jadi bangkai jadi haram. Dari situ maka keharaman babi lebih berat, lebih parah dibandingkan dengan keharaman kambing. Mirip-mirip dengan masalah itu adalah kalau orang dihadapkan kepada dua pilihan. Ini dihadapkan kepada dua pilihan yang sama. Di hadapan dia ada khamr, haus sekali. Kalau nggak minum kayaknya mati.
Aus sekali. Di hadapan dia sekarang ada dua. Yang satu khamr, yang satu air minum aqua milik temannya, dan temannya ini sedang nggak ada. Dia mau minta izin sama siapa? Gitu. Dalam kondisi itu yang mana dia minum? Yang dia minum adalah aqua. Kenapa? Karena khamr haramnya zatnya haram. Sedangkan aqua zatnya halal, haram saat kala itu karena belum izin. Karena belum izin. Itu makna dari keharaman semacam itu. Baik, sekarang kalau benturan, kaidah yang ketiga. Kalau benturan antara maslahat dan mafsadah. Ini benturan antara maslahat dan mafsadah. Kalau mengerjakan maslahat jatuh ke dalam mafsadah. Kalau meninggalkan mafsadah, hilang pula maslahatnya. Dalam kondisi itu ya ikhwan, maka para ulama kita mengatakan darul mafasid muqaddam min jalbi al-mafsadah. Secara umum meninggalkan mafsadah lebih dikedepankan dibandingkan dengan mengambil maslahat tersebut. Wallahu a'lam. Ini kaidah, ini yang pertama. Anda berikan sebuah contoh kecil. Ini bagaimana Rasulullah SAW mengambil kaidah ini dalam sikap beliau. Pada waktu Fathu Makkah, Rasulullah SAW selesai menghancurkan berhala-berhala besar di Makkah, kemudian menghancurkan 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, hancur semua rata dengan tanah. Tinggallah Ka'bah bersih dari berhala-berhala tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki haditha ahdin bil jahiliyah lahaddamtul Ka'bah wa abniha ala qawaid Ibrahim." Bagaimana dalam riwayat Imam Bukhari. Wahai Aisyah, seandainya bukan karena kaummu itu barusan masuk Islam. Seandainya bukan karena kaummu itu, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, barusan masuk Islam, niscaya saya akan hancurkan Ka'bah dan saya akan bangun sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Kita keluar sebentar karena harus dijelaskan. Ka'bah yang sekarang ya kawan, itu tahulah semua insyaallah bentuknya bujur sangkar kan begitu. Jadi bujur sangkar itu di sebelahnya itu ada setengah lingkaran, itu hijir. Orang-orang menamakannya hijir Ismail. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, hijir itu di dalam Ka'bah, bukan di luar Ka'bah. Hijir itu di dalam Ka'bah. Pada zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah itu bentuknya begini. Apa ini namanya? 4 persegi panjang terus ada gininya kok. Apa namanya? Pokoknya bentuknya kayak begini. Balok. Pokoknya bentuknya begini. Pada zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah itu jadi Rasul, Ka'bah mengalami kerusakan, dinding-dindingnya sudah rusak. Maka para tokoh-tokoh kafir Quraisy sepakat ini untuk menghancurkan Ka'bah dan akan bangun kembali. Tapi mereka sepakat, mereka mengagungkan Ka'bah. Kita bersedekah untuk Ka'bah, tapi jangan bersedekah kecuali dengan uang halal. Mereka kaya raya, mereka para konglomerat, para pedagang besar, tapi rata-rata duitnya haram. Nggak mau mereka bangun Ka'bah dengan uang haram. Harus bangun Ka'bah dari uang halal, ngumpulkan duit dikit demi sedikit. Kaya raya tapi nggak boleh kecuali dari uang halal. Terkumpullah uang, dibuat dihancurkan Ka'bah, kemudian pondasinya nggak dihancurkan, pondasinya tetap ada dindingnya aja, kemudian dibangun. Pada saat sampai di sini duitnya mepet habis. Gitu. Akhirnya mereka memutuskan udah nggak usah ke sana, wah sini aja lah. Gitu. Dibangun di tengah. Ini. Akhirnya yang asalnya hijir itu di dalam jadilah sekarang di luar. Jadi pondasi Nabi Ibrahim sebenarnya begini, mempunyai 2 pintu, hijir di dalam, sekarang hijir itu di luar, dibangun tengah begini. Oleh karena itu kalau orang tawaf itu nggak boleh antara dinding ini dengan di tengah-tengah antara dinding yang sebelah sini dengan hijir, harus di luarnya. Kenapa? Karena kalau di antara itu berarti dia belum tawaf karena nggak ngelilingi Ka'bah. Yani karena hijir itu di dalam Ka'bah bukan di luar. Itu fikih. Rasulullah mengatakan seandainya bukan karena orang-orang Quraisy ini baru masuk Islam, saya akan hancurkan Ka'bah dan saya akan bangun sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim, dan saya akan jadikan Ka'bah mempunyai 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Kenapa Rasulullah SAW tidak melakukan itu padahal beliau telah menguasai kota Mekah? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Beliau khawatir menimbang maslahat mafsadah, menghancurkan Ka'bah
kemudian membangunnya sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim, maslahat. Karena mengembalikan kayak bentuk asli Ka'bah. Tapi di balik maslahat itu ada mafsadah. Beliau khawatir ini orang-orang Mekah barusan kemarin masuk Islam. Kalau saya hancurkan sekarang, kemudian dibangun kembali, wah apa kata orang Quraisy, apa kata dunia, gitu ya. Jadi apa kata orang Quraisy? Ini mereka akan mengatakan Muhammad itu loh diktator, barusan aja menguasai Mekah, sudah tingkah polanya gak karuan. Ya, menghindari ucapan-ucapan semacam itu, Rasulullah membiarkan Ka'bah apa adanya, dan beliau hanya mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seandainya bukan karena mereka baru masuk Islam, saya akan hancurkan Ka'bah, saya akan bangun sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Jadi beliau menimbang maslahat dan mafsadah. Wallahu a'lam. Jamaah kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah pertama dalam kita memahami agama dan memahami fikih Islami. Wallahu a'lam. Gimana ini? Isya selesai ya? Sampai sebentar lagi azan. Kalau sudah azan selesai. Lanjut lagi. Baik. Banyak masalah-masalah fikih pada zaman Allah Subhanahu wa taala itu yang dibangun di atas dasar ini. Insyaallah nanti kita bahas di akhir. Kaidah yang kedua. Kita masuk sekarang pada kaidah yang kedua agar tiga kaidah nanti kita bahas. Sebuah kaidah yang sangat penting untuk memahami masalah bid'ah. Aimatuna, para ulama kita mengatakan kullu fi'lin tawaffara sababuhu ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu fal masyru'u tarkuh. Baik, insyaallah kita lanjutkan sebentar. Kaidah yang kedua, kullu fi'lin, semua perbuatan yang sebab untuk melakukan perbuatan itu ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab untuk melakukan perbuatan itu ada pada zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ternyata Rasulullah meninggalkan perbuatan itu, tidak mengerjakannya, maka yang disyariatkan adalah kita juga meninggalkan perbuatan tersebut. Kaidah ini pada zaman Allah Subhanahu wa taala berangkat dari kaidah dasar kita dalam beragama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Rasulullah adalah suri tauladan kita, baik dalam perbuatan yang beliau kerjakan maupun dalam sesuatu yang beliau tinggalkan. Kalau dalam perbuatan yang beliau kerjakan, maka ini insyaallah sudah sering kita bahas. Ana akan menekankan permasalahan kepada sesuatu yang beliau tinggalkan. Bagaimana hukum memahami sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak beliau kerjakan selama hidup beliau? Sesuatu yang beliau tinggalkan pada zaman melakukan Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa kemungkinan. Sesuatu yang tidak beliau kerjakan pada saat beliau hidup itu ada beberapa kemungkinan yang beliau tinggalkan. Yang pertama, apabila beliau meninggalkan sesuatu perbuatan karena ada sebab tertentu. Apabila beliau meninggalkan satu perbuatan karena sebab tertentu, maka hukum dari perbuatan ini atau hukum dari sesuatu yang beliau tinggalkan ini tergantung. Apabila setelah beliau meninggal dunia sebabnya itu masih ada, maka kita meninggalkannya juga sebagaimana Rasulullah meninggalkan. Tapi kalau memang sebabnya sudah tidak ada, maka boleh untuk meninggalkan, untuk mengerjakan perbuatan itu sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Ambil sebuah studi kasus yang ada pada zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pada tahun kedua Hijriyah pertama kali disyariatkan puasa Ramadan. Pada tahun kedua Hijriyah pertama kali disyariatkan puasa Ramadan.
Pada saat puasa Rasulullah SAW malam harinya setelah sholat isya, para sahabat langsung pulang. Sebagian besar di antara mereka langsung pulang. Tinggal nyisa 1-2 orang di masjid. Ternyata kemudian Rasulullah SAW nggak pulang dan Rasulullah sholat. Melihat Rasulullah sholat, sebagian para sahabat yang tatkala itu masih ada di masjid, mereka ikut sholat 11 rakaat. Selesai sholat, mereka pulang. Besoknya ngomong-ngomong sama teman-temannya. Riwayat ini dalam Sahih Bukhari. Mana kalian semalam? Ya pulang. Itu. Kenapa emang? Rasulullah sholat. Setelah sholat isya, beliau sholat panjang 11 rakaat. Kalau begitu nanti malam saya ikut. Nanti malam ada orang-orang yang sudah banyak yang tahu, mereka ikut. Tapi masih banyak yang belum tahu, bagian besar masih pada pulang. Malam ketiga masjid banyak yang ikut. Malam ketiga yang ikut itu ngomong sama orang-orang lain dari mulut ke mulut. Akhirnya malam keempat masjid meludak, masjid penuh. Rasulullah selesai sholat isya langsung pulang. Para sahabat nunggu di situ. Ya barangkali Rasulullah pulang karena pipis atau karena kencing atau karena apa. Kembali lagi kan Rasulullah, rumahnya beliau dengan Masjid Nabawi cuma dibatasi dengan satu dinding. Cuma satu dinding, jadi dindingnya sama. Kemudian ternyata Rasulullah nggak balik-balik. Para sahabat nggak ada yang berani pulang. Di situ terus sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh nggak ada yang pulang. Baru mulai sholat isya sampai menjelang subuh nggak ada yang pulang. Menjelang subuh Rasulullah SAW datang kemudian mengatakan, Innahu la yakhfa alayya yani malakum. Yani apa yang kalian kerjakan semalam itu bukannya saya nggak tahu. Saya itu tahu bahwasanya kalian itu nunggu saya di sini sampai sekarang. Tapi saya sengaja tidak keluar li'annani khasyatu an tufrada alaikum. Karena saya takut salat ini diwajibkan kepada kalian. Salat ini saya khawatir jadi wajib. Dan saya ini tidak ingin memberatkan kalian. Kenapa? Karena pada zaman Rasulullah hukum masih bisa berubah-ubah. Asalnya haram jadi halal, asalnya halal jadi haram, asalnya sunnah jadi wajib, masih bisa berubah karena wahyu masih turun. Jadi hukum masih bisa berubah. Saya khawatir kalau kalian sholat kayak begini, saya khawatir jadi wajib. Akhirnya setelah itu Rasulullah tidak pernah melakukan sholat taraweh berjamaah. Rasulullah selalu melakukan sholat taraweh sendiri-sendiri. Sholatnya di masjid, ada yang di rumah, ada yang di masjid, tapi sendiri-sendiri. Itu sejarah. Jadi Rasulullah meninggalkan jamaah sholat taraweh itu karena satu sebab, yaitu apa sebabnya? Khasyyitu antufrallah alaikum. Saya khawatir salat ini jadi wajib. Kenapa? Karena wahyu masih turun, hukum masih bisa berubah. Meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemerintahan kaum muslimin dipegang oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an selama 2 tahun. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq penuh dengan masa fitnah. Ada nabi palsu, ada orang-orang murtad, ada yang meninggalkan zakat. Jadi masa beliau adalah masa perang, masa penstabilan keadaan kaum muslimin sehingga beliau tidak banyak mengurusi masalah-masalah yang lain. Beliau meninggal dunia, pemerintahan diganti oleh Amirul Mukminin yang pertama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 6 tahun pertama Umar gak ngurusi masalah itu. Pada malam atau pada tahun yang ke-6 Umar jalan-jalan bersama salah seorang sahabat. Kemudian Umar melihat di Masjid Nabawi orang itu sholat. Ada yang sholat sendiri, ada yang sholat 2 orang, ada yang sholat 3 orang, ada yang sholat di pojok sini, ada yang sholat di pojok sana, gitu, gak karu-karuan. Sebagaimana ada pada zaman Rasulullah. Akhirnya Umar mengatakan, seandainya mereka saya jadikan satu imam saja, satu imam, jamaahnya satu, menyatu jadi satu, alangkah lebih baiknya. Maka kemudian beliau memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab, ini untuk mengimami manusia, dan besok malamnya ini beliau radhiyallahu an melihat orang-orang itu sholatnya berjamaah dipimpin oleh satu imam, maka beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadi. Sebaik-baik perbuatan yang baru adalah ini. Perhatikan bersama yang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 tahun meninggalkan jamaah. Beliau tidak berjamaah sholat tarawih. Beliau sholat berjamaah sholat tarawih itu cuma 3 malam atau 4 malam. Yaitu malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat sudah nggak jamaah sampai meninggal dunia. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu an kok menghidupkan kembali sholat jamaah dengan sholat tarawih? Apakah itu boleh? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena Rasulullah meninggalkan jamaah sholat tarawih karena sebuah sebab. Dan sebab itu pada zaman Umar masih ada atau sudah hilang?
sudah hilang. Kenapa? Sebab itu adalah karena khawatir sholat tarawih jadi wajib, dan itu cuma ada pada zaman turunnya wahyu. Setelah Rasulullah wafat, sudah hukum nggak akan bisa berubah. Wahyu sudah terputus, hukum nggak ada berubah. Berarti sebabnya Rasulullah meninggalkan jamaah sholat tarawih sudah hilang. Hukumnya berarti kembali kepada dasar, yaitu pada dasarnya Rasulullah sholat tarawih berjamaah 3 malam, dan beliau meninggalkan itu karena sebab tertentu. Sekarang sebabnya sudah hilang, maka menjadi boleh kembali. Itu hukum yang pertama. Jadi kalau Rasulullah meninggalkan satu perbuatan karena sebab, hukumnya tergantung pada sebab tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila Rasulullah SAW meninggalkan satu perbuatan itu karena memang perbuatan tersebut gak ada di zaman beliau, gak ada. Rasulullah kalau haji gak pernah naik pesawat. Gimana mau naik pesawat? Pesawatnya aja belum ada. Rasulullah SAW kalau pergi jihad nggak pernah pakai bom, nggak pernah pakai tembak. Rasulullah kalau pergi kemana-mana nggak pernah naik mobil. Rasulullah kalau Bilal azan nggak pernah pakai speaker. Kenapa ya kawan? Itu semua pada zaman beliau belum ada. Itu pada zaman beliau belum ada. Lalu apa sekarang hukum melakukan perbuatan itu sepeninggal beliau pada saat perbuatan itu sudah ada, pada saat benda-benda itu sudah ada? Hukumnya kembali kepada hukum dasar dari perbuatan tersebut. Mobil, pesawat, tembak, itu masuk dalam ibadah atau masuk dalam adat? Masuk dalam non ibadah, kan begitu. Dan kita tahu semua para ikhwan sekalian, mungkin sudah terangkan tadi sama Ustaz Abu Baidah, bahwasanya hukum asal dari sesuatu yang bukan ibadah hukumnya boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Maka berarti gunakan pesawat, gunakan ini, gunakan itu boleh, ada masalah, karena itu bukan perkara ibadah. Itu hanya sebagai perantara yang digunakan untuk ibadah. Kenapa Rasulullah kok meninggalkan? Kenapa Rasulullah naik unta? Ya memang kendaraan pada zaman itu unta, belum ada pesawat, belum ada yang lain. Itu yang kedua. Ringkas saja. Yang ketiga, kalau Rasulullah SAW meninggalkan satu perbuatan, sebenarnya hal itu ada di zaman beliau, tapi belum ada tuntutan. Jadi belum ada tuntutan untuk melakukannya, karena belum perlu, nggak ada perlu untuk melakukan perbuatan itu. Ternyata sepeninggal beliau dirasa perlu oleh kaum muslimin. Apa hukumnya? Boleh untuk dikerjakan kalau memang sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i yang lain juga. Contohnya pada zaman sekalian, Rasulullah pada zaman Rasulullah SAW Al-Quran itu nggak ditulis, nggak dibukukan, nggak dikumpulkan. Rasulullah SAW kalau turun wahyu disampaikan kepada para sahabatnya, sebagian antara mereka langsung menghafal, sebagian antara mereka menulis. Tapi nulisnya ada yang di atas pelepah korma, ada yang di atas batu, ada di atas papan, ada yang disimpan separuh, ada yang nyimpan seperempat, ada yang nyimpan satu surat. Pokoknya pencar-pencar. Dan Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf kayak sekarang. Kenapa? Apa perlunya di zaman Rasulullah? Nggak perlu. Semua sahabat rata-rata hafal Al-Quran. Nggak ada perlunya mengumpulkan karena rata-rata mereka hafal Quran. Dan rata-rata mereka itu orang yang buta huruf. Seandainya mau ditulis dikumpulkan, ya siapa yang mau baca tatkala itu? Karena rata-rata pada zaman itu adalah umat-umat orang-orang yang ummi, buta baca tulis. Pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terjadilah perang dahsyat, perang Yamamah antara kaum muslimin dengan Musailamah al-Kadzdzab di negeri Najd. Yamamah, Riyadh sekarang. Terbunuh ribuan orang-orang kafir dari kelompoknya Musailamah, dan terbunuh sekitar 70 para penghafal Al-Quran dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Khalifah Rasulullah, para penghafal Al-Quran banyak terbunuh pada perang Yamamah. Jangan sampai nanti orang-orang yang hafal Al-Quran itu hilang. Segera kumpulkan Al-Quran jadi satukan. Bukan ditulis, disatukan. Jadi dikumpulkan dalam satu tempat.
Maka singkat cerita Abu Bakar menerima pendapat dari Umar. Jadi beliau memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi yang ada di batu dikumpulkan, yang ada di kurma dikumpulkan, di pelepah kurma, di daun dikumpulkan di daun, itu dalam satu tempat, dalam satu ruangan, disimpan di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu aja yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena memang yang diperlukan pada zaman itu hanya itu. Ternyata kemudian Islam menyebar dengan sangat luas pada zaman Umar, diluaskan kembali pada zaman Utsman. Pada zaman Utsman, Islam yang sudah meluas sampai ke mancanegara, itu banyak orang-orang non-Arab yang masuk Islam, sehingga mereka namanya orang non-Arab, itu yang masuk Islam belajar bahasa Arab, ya memang bukan bahasa ibunya, akhirnya banyak yang salah baca Quran. Terutama pada zaman dulu, ini belum ada titik, belum ada harokat. Akhirnya ada yang salah. Hudzaifah ngomong kepada Utsman, wahai khalifah, ini wahai Amirul Mukminin, segera urusi kitabullah agar tidak rusak sebagaimana rusaknya kitab-kitab Allah yang lainnya, Taurat, Injil dan yang lain. Maka beliau ingin menyetujui pendapatnya Hudzaifah, lalu memerintahkan Zaid untuk menyalin mushaf dalam satu kitab dengan kertas, dan jadilah mushaf yang kayak sekarang. Pertanyaan saya sekarang, dari sejarah itu Rasulullah nggak pernah mengumpulkan Al-Quran, nggak pernah menulis Al-Quran, tapi dilakukan oleh Abu Bakar, dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Perbuatan mereka itu boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena perbuatan itu memang nggak terjadi pada zaman Rasulullah, tapi Rasulullah meninggalkan perbuatan itu karena memang belum ada perlunya. Rasulullah nggak ada perlu untuk melakukan itu. Ditambah wahyu masih turun, sehingga ayat masih bisa bertambah-tambah dan kadang-kadang bisa dihapus. Tapi pada zaman Abu Bakar diperlukan, pada zaman Umar diperlukan, pada zaman Utsman diperlukan, sehingga mereka melakukannya. Sekolah pada zaman Rasulullah nggak pernah namanya ada kelas, ada SD, ada SMP, ada SMA, semua sekolah di masjid pada zaman itu. Karena memang belum ada perlunya. Zaman sekarang ada perlunya. Kita lakukan perbuatan itu karena memang ada perlunya. Ini karena memang ada perlunya. Dulu pada zaman Rasulullah SAW yang namanya tentara itu nggak ada. Semua kaum muslimin jadi pasukan perang. Kalau orang-orang kafir datang, Rasulullah mengatakan kita serang mereka. Semua orang maju. Yang ngerti silat, nggak ngerti silat, pokoknya maju perang. Gitu. Zaman sekarang ada tentara, ada panglima, ada jenderal, ada ini. Kenapa? Dibutuhkan zaman sekarang, nggak dibutuhkan pada zaman dulu. Yang terakhir, ini rincian dari masalah ini. Apabila satu perbuatan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, tidak dikerjakan oleh beliau SAW, padahal tuntutan untuk melakukan perbuatan itu ada pada zaman beliau, ada tuntutan seharusnya dikerjakan. Ternyata Rasulullah nggak mengerjakan. Padahal tidak ada sebab yang menghalangi beliau untuk melakukan perbuatan tersebut. Perhatikan perincian yang terakhir ini. Rasulullah apabila meninggalkan satu perbuatan, padahal tuntutan untuk melakukan perbuatan itu ada pada zaman beliau, dan tidak ada penghalangnya, tidak ada satupun yang menghalangi beliau untuk melakukan perbuatan itu. Ternyata Rasulullah meninggalkannya, maka hukumnya meninggalkannya adalah sunnah, melakukannya adalah bid'ah. Meninggalkannya adalah sunnah, melakukannya adalah bid'ah. Rasulullah SAW sholat 5 waktu, manggilnya dengan azan, lalu memulainya dengan qomat. Ternyata Rasulullah SAW pada saat sholat 2 hari raya tanpa azan, tanpa qomat, gitu ya. Rasulullah sholat 2 hari raya tanpa azan, tanpa qomat. Pertanyaan saya sekarang, tuntutan untuk mengadzani sholat id ada apa enggak? Ada. Karena azan itu dilakukan Rasulullah untuk mengumpulkan orang sholat jamaah. Kalau sholat jamaah di masjid itu diadzani, sebenarnya kalau untuk sholat id lebih penting untuk diadzani. Kenapa? Mengumpulkan seluruh kaum muslimin jadi satu. Sama-sama. Kalau untuk sholat itu diumumkan, sholat id juga diumumkan. Ternyata Rasulullah untuk sholat biasa, sholat harian 5 waktu azan, untuk sholat id nggak ada.
Pada waktu mau mulai sholat, untuk sholat biasa, sholat 5 waktu ada qomat, ternyata pada waktu sholat id Rasulullah meninggalkan qomat. Padahal sama-sama dibutuhkan. Sama-sama dibutuhkan, azan dan qomat itu sama-sama dibutuhkan. Rasulullah meninggalkannya. Adakah yang menghalangi Rasulullah azan dan qomat pada waktu sholat id? Jawabannya, gak ada. Siapa yang menghalangi Rasulullah? Maka sekarang apa hukum azan dan qomat untuk sholat id? Bid'ah. Meninggalkan azan qomat sunnah, melakukannya bid'ah. Baik. Lafaz as-salatu jami'ah kapan diucapkan oleh Rasulullah? Kapan disyariatkan oleh Rasulullah? Siapa tahu? As-salatu jami'ah. Kapan disyariatkan oleh Rasulullah SAW? Waktu ya kawan? Pada waktu sholat gerhana. Jadi pada waktu ada gerhana, maka muadzin mengatakan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Gak azan. Itu aja. Rasulullah mengatakan as-salatu jami'ah itu cuma sekali, yaitu pada waktu gerhana. Apa hukumnya mengatakan as-salatu jami'ah untuk mulai salat tarawih? Apa hukum menjelang salat tarawih, salatu jami'ah? Amakumullah. Pak Yohan, hukumnya dengan kaidah apa kita mengatakan bid'ah? Dengan kaidah apa kita mengatakan bid'ah? Karena sama-sama diperlukan. Pada waktu mengumpulkan sholat sholat gerhana, Rasulullah nggak azan. Rasulullah hanya mengatakan as-salatu jami'ah. Tidak, salatu jami'ah. Pada waktu sholat tarawih sebenarnya juga perlu untuk mengumpulkan kaum muslimin dengan as-salatu jami'ah. Ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Padahal tuntutannya sama, tidak ada penghalang, maka berarti melakukannya adalah bid'ah, meninggalkannya adalah sunnah. Dan ini pada zaman Allah Subhanahu wa taala adalah kaidah dasar dalam memahami perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu apakah bid'ah ataukah tidak kalau kita kerjakan pada zaman sekarang. Banyak orang mengatakan kalau memang semua itu bid'ah, speaker bid'ah, mikrofon bid'ah, pesawat bid'ah, semuanya bid'ah. Tidak, bedakan. Karena sesuatu yang ditinggalkan oleh beliau ada 4 macam dengan perincian semacam tadi. Dengan perincian pertama, kedua, ketiga, keempat dan yang lainnya, sehingga kita bisa membedakan mana perbuatan itu yang masuk dalam kawasan bid'ah dan mana perbuatan itu yang tidak masuk dalam kawasan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini 2 kaidah saja, enggak banyak-banyak. Insyaallah, jadi mudah-mudahan bisa diteruskan oleh asatidzah yang lainnya. Dan Anda katakan ya kawan, memahami kaidah itu sangat penting. Memahami kaidah-kaidah ilmiah itu sangat penting. Kenapa? Karena contoh-contoh yang Anda sebutkan itu beberapa. Tapi setiap ada masalah yang mirip-mirip, maka bisa disesuaikan dengan kaidah-kaidah memahami masalah tersebut. Adapun kalau tidak memahami kaidah, kalau ada masalah baru padahal masalahnya mirip, nggak tahu, belum tahu, ustadznya belum terangkan. Padahal sebenarnya kalau dia paham kaidahnya, masalah itu bisa dijawab dengan mudah sekali. Ini oleh karena itu, ini para ulama kita mengatakan man hurimal usul, hurimal usul. Jadi orang yang tidak mengetahui pokok dasar, tidak mengetahui kaidah, biasanya sulit untuk memahami ilmu-ilmu agama dengan bagus. Mirip-mirip ya kawan, kalau orang itu yang taunya dia itu di hadapan dia ada nasi, ada lauk, makan. Itu tahu matang, makan. Nanti lapar, bingung dia. Gimana caranya makan ini? Jambutnya nasi gimana? Nah itu. Beda dengan kalau orang itu tahu di mana warung. Sekarang makan. Nanti lapar, udah nasi, warung, makanlah warung. Gitu. Punya ilmu. Orang kalau tahunya itu adalah perincian masalah saja. Kalau ada masalah lain yang tadi nggak disebutkan, mentok. Tapi kalau dia tahu perincian dan kaidahnya, maka dia ada masalah baru dijawab sesuai dengan kaidah tersebut. Oleh karena itu kaidah itu masalah-masalah yang penting, memahami masalah-masalah yang semacam ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini bisa kita bahas jadi pada kajian kita kali ini. Barangkali ada yang ditanyakan dan barangkali ada yang ditambahkan. Tafadhalu wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.